Kembali lagi di channel Max Dong gua. Seperti biasa, gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Sioyan? Oke lah, buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa sabrek dan nyalain lontongnya. Kopi, gorengan, cabai udah siap. Oke lah, kita gaskan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut ketika Sioyan menghadiri upacara kedewasaan klan Gu. Lantas kemudian Sun Er melanjutkan berkata, kemudian ia mengungkapkan bahwa setelah upacara kedewasaan, makam surgawi pun akan dibuka. Sioyan saat ini memiliki kualifikasi untuk masuk, namun beberapa tetua mungkin menghalanginya. Mang Tianci yang duduk di dekat mereka mendengar percakapan itu dan menjanjikan perlindungan selama dia hadir. Tapi dengan tegas ia mengatakan bahwa Sioyan harus bertahan dalam 1000 serangan melawan Guyou tanpa kalah. Hanya itu yang bisa membungkam para tetua dan membuka jalan menuju makam surgawi. Sioyan pun saat ini mendengarkannya dengan tenang. Namun di dalam hatinya ia tahu, ia tak hanya ingin bertahan, tapi untuk menang. Tiba-tiba sebuah dentong gong kuno bergema, menandai dimulainya upacara. Suara megah dan menekan datang dari langit penuh tekanan spiritual luar biasa. Sioyan pun berkata, apakah ini adalah elit doseng? Ini tekanan dari seorang doseng sejati, gumam Sioyan terpaku. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan langsung aura menakutkan dari puncak di dunia kultivasi. Ritual telah dimulai, dan ujian nyata bagi Sioyan bagi kekuatan maupun harga diri baru saja dimulai. Di tengah hiruk pikuk upacara kedewasaan klan Gu, 3 tetua berpakaian resmi melangkah ke tengah stadion yang pada saat ini telah dipenuhi peralatan ritual. Upacara ini bukan sembarangan seremoni. Ini adalah penanda seseorang telah dianggap dewasa dan layak menyandang nama besar klan Gu. Sebuah syarat mutlak untuk menikah dan menempati posisi inti. Sioyan saat ini mengamati dengan tajam, mencari sosok-sosok kuat yang sejajar dengan kepala klan Gu. Tapi para petinggi tampaknya memilih mengawasi dari balik bayangan, menebarkan aura doseng yang samar dari kejauhan. Sosok misterius pemilik suara menggelegar sebelumnya pun telah terungkap. Suasana berubah tegang saat nama pertama dipanggil. Ling Quan, sosok yang dikenali Sioyan. Dengan penuh percaya diri, Ling Quan maju ke cakram bintang. Begitu tangannya menyentuh permukaan benda itu, 6 bintang terang muncul. Sang ketua kemudian mendeklarasikan, Ling Quan komandan ke-7 tentara terendam hitam, seorang dosun bintang 1, garis keturunan tingkat 6, lalu diberikan tato klan emas. Sorak-sorai dan tatapan iri dari penonton langsung terdengar. Sang ketua saat ini menggunakan pena emas untuk melukiskan simbol bersinar di dahi Ling Quan. Tato klan emas ketiganya. Sioyan yang tak familiar dengan sistem ini, ia pun segera bertanya kepada Sun Er. Sun Er pun menjelaskan, garis keturunan klan Gu terbagi dalam 10 tingkatan. Hanya mereka yang mencapai tingkat 4 ke atas yang boleh mengikuti upacara ini. Tato klan yang diwariskan sejak era leluhur Dodi memiliki 4 tingkatan, yaitu perak, emas, ungu emas, dan pelangi emas. Tato ini bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan dalam kondisi genting. Sioyan sempat menggoda Sun Er dan bertanya apakah dia bisa mendapatkan tato pelangi emas. Namun Sun Er dengan rendah hati mengatakan bahwa garis keturunan tingkat 10 atau keturunan dewa belum pernah muncul dalam 1000 tahun. Hanya 1 tato pelangi emas yang tersisa dan sangat dijaga ketat oleh klan. Percakapan mereka terganggu ketika nama berikutnya dipanggil, Lin Xiu, komandan kedua. Sama seperti Ling Quan, dia juga menampilkan 6 bintang, tapi kekuatannya adalah dosun bintang 5. Ia juga memperoleh tato klan emas, namun warnanya lebih terang menandakan adanya perbedaan dalam kekuatan. Satu persatu anggota generasi muda tampil, namun tak satu pun melampaui garis keturunan tingkat 6. Sampai akhirnya terdengar nama, Gu Zhen. Nama itu membuat jantung Sioyan berdegup kencang. Ia mengamati pria tenang itu berlutut, sementara para tetua berdiskusi serius. Keheningan stadion pecah ketika salah satu tetua mengeluarkan pena ungu emas. Gu Zhen diumumkan sebagai dosun bintang 7, garis keturunan tingkat 7, dan dianugerahi tato klan ungu emas. Sesuatu pengecualian karena prestasinya yang luar biasa. Sontak sorak dan kekaguman memenuhi stadion. Sioyan menerima penjelasan bahwa meskipun garis keturunan Gu Zhen belum memenuhi syarat, prestasi dan reputasinya sebagai komandan pertama pasukan terendam hitam membuat Dewan Tetua memberikan penghormatan khusus. Bahkan menurut Mang Tianci, hanya mereka dengan garis keturunan tingkat ke-9 ke atas yang punya potensi menjadi seorang doseng sejati.
Gu Zhen saat ini tetap tenang meski berhasil meraih prestasi besar itu. Setelah memberikan hormat, ia kembali ke tempat duduk dan menganggukkan ke arah Xiaoyan. Sebuah gustur yang dibalas dengan senyuman. Namun kedamaian itu buyar seketika. Udara mendadak menjadi beku. Semua mata beralih kepada satu sosok yang melangkah ke depan. Jenderal Iblis, salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu. Sosoknya dingin dan penuh tekanan, perlahan berjalan menuju alun-alun diam-diam. Semua hadirin menahan napas. Xiaoyan memperhatikan langkah demi langkah Jenderal Iblis itu dan bergumam dalam hatinya, apakah sekarang gilirannya? Sudah sampai level berapa kekuatan orang ini? Ketegangan menggantung di udara membuat siapapun yang melihatnya menanti kelanjutan upacara dengan penuh penasaran. Di tengah tatapan seluruh klan Gu, Guyo melangkah dengan tenang memasuki alun-alun ujian. Tak seperti peserta lain, ia hanya membungkuk pada 3 ketua tanpa berlutut. Sikap yang mencerminkan reputasinya sebagai salah satu dari 4 jenderal besar, tentara terendam yang mendalam. Meskipun terkesan dingin dan sangat angkuh, tak ada tetua yang menunjukkan ketidakpuasan. Semuanya menyadari betapa istimewanya Guyo. Saat cakram bintang diletakkan di depannya, Guyo pun menyentuhnya. Dalam sekejap cahaya terang menyilaukan muncul, dan 8 bintang perlahan terbentuk. Keheningan pecah menjadi kekaguman. 8 bintang, ini menandakan garis keturunan tingkat 8. Level yang sangat langka, bahkan tetua pun mengaku puas. Tato klan ungu emas segera digambar di dahinya, jauh lebih pekat dibandingkan milik Gu Zhen. Tato ini bukan hadiah belas kasihan, melainkan simbol kekuatan sejati. Namun suasana berubah drastis saat Guyo belum beranjak. Dengan suara tenang tapi tajam, ia pun mengajukan pertanyaan. Apakah aku boleh menantang seseorang? Mendengarkan itu, ketua ketiga pun mengizinkannya. Tantangan diperbolehkan dalam upacara kedewasaan, selama pihak yang ditantang menyetujuinya. Guyo pun kemudian berbalik dan menatap langsung kepada Xiaoyan. Ia pun kemudian menyindir, menyebut Xiaoyan sebagai pengganggu yang harus menunjukkan kekuatan nyatanya, atau menerima tatapan kasihan dari klan Gu. Lalu ia melemparkan kesempatan kepada Xiaoyan untuk menantangnya. Namun tutur kata dan sikapnya jelas memaksa. Ia tidak menantang langsung, justru mengharapkan Xiaoyan yang mengangkat tantangannya, seolah menempatkan dirinya di atas. Saat ini seluruh perhatian pun tertuju kepada Xiaoyan. Banyak anggota klan termasuk dari klan Yao dan klan Hun mengeluarkan komentar sinis. Beberapa dari mereka bahkan menantikan kegagalan Xiaoyan. Di antara suara-suara ini, Sun Er bangkit dan berteriak bahwa tindakan Guyo sudahlah sangat berlebihan. Namun saat ini Guyo dengan santai menjawab bahwa aturan mengizinkannya dan Xiaoyan masih bisa menolak tantangan itu sendiri. Menolak artinya mundur. Dan di dalam klan Gu yang menjunjung tinggi kehormatan, itu sama saja dengan mencoreng harga diri. Bahkan tetua Gu Shan menegaskan bahwa semua terserah kepada pihak yang ditantang. Di tengah tekanan itu, Mang Tianqi dan yang lainnya hanya bisa diam. Saat ini mereka menunggu keputusan Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan membuka matanya dan berdiri, dan dengan tenang menjawab tantangan itu. Karena Jenderal Guyo bersikap agresif seperti ini, maka aku Xiaoyan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertandingan ini. Bertarung adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan harga diri. Sekalipun lawannya adalah sang jenius utama dari klan Gu, Xiaoyan tidak akan mundur. Di hadapan aura Guyo yang mengintimidasi, Xiao Yixian khawatir namun tetap percaya kepada Xiaoyan. Namun dia sadar, kali ini lawan mereka bukan orang biasa. Sun Er yang berdiri di sisi Xiaoyan tampaknya marah dan gelisah. Ia menyadari bahwa semua tekanan dan hinaan yang dialami Xiaoyan selama di klan Gu adalah karena dirinya, dan kini kekasihnya harus membuktikan diri di hadapan publik. Xiaoyan hanya tersenyum dan menenangkannya. Ia tahu pertarungan ini tidak bisa dihindari. Bahkan jika Guyo tidak menantangnya, dia sendiri akan melangkah maju demi membungkam para penantang. Mang Tianqi, guru dari Akademi Jianan, mendukung penuh keberanian Xiaoyan dan bersumpah akan membantunya jika keadaan menjadi berbahaya. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan pun melangkah ke alun-alun. Ia berdiri tegak di hadapan Guyo, sang jenius klan Gu yang menyeramkan. Rambut Guyo yang hitam putih dan aura dinginnya membuat seolah ia berasal dari dunia es. Guyo pun saat ini tidak basa-basi. Ia mengakui keberanian Xiaoyan. Namun saat ini dengan tenang mengancam, kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu.
Saat ucapannya membuat suasana menjadi mencekam, Guyo langsung menghilang dari pandangan dan saat ini menyatu dengan udara. Xiaoyan saat ini menyadari ini bukan lawan biasa. Kekalahan akan membuatnya kehilangan segalanya. Mengenang perjuangannya selama 10 tahun, menyusuri benua berhadapan dengan maut dan melewati cobaan yang tak terhitung. Semua itu menempanya jauh lebih keras dari seorang jenius keturunan Dodi. Doki Xiaoyan pun saat ini meledak. Kekuatan besar menghantam ruang kosong di depannya. Tapi saat ini Guyo muncul dari bayangan dan menyerang balik dengan cakar tajam. Kontak pertama langsung membuat tangan Xiaoyan berdarah, membuktikan bahwa ia tertinggal satu langkah. Guyo saat ini tak memberi waktu. Ia pun melancarkan serangan bertubi-tubi dari segala arah, menggunakan keterampilan segel dewa. Xiaoyan pun membalas dengan mengaktifkan 3 perubahan api surgawi dan memanggil penggaris Suan berat. Jejak penggaris memenuhi udara, memblokir semua telapak energi Guyo. Pertarungan mereka mengguncang alun-alun, membuat para penonton terpana dan penasaran akan hasilnya. Namun Guyo saat ini terus mendesak. Xiaoyan menahan serangan sekuat tenaga lalu membalasnya dengan teknik kuat, tsunami yang membelah api. Pilar api raksasa meluncur cepat tapi Guyo menghancurkannya dengan tangan yang berlapis es. Namun serangan itu hanya umpan. Dalam cahaya api tersembunyi sebuah teratai api 3 warna yang sangat mematikan. Guyo sempat terkejut tapi sudah terlambat. Xiaoyan pun meledakkan teratai itu menghasilkan badai api dahsyat yang menyapu langit dan mengejutkan semua orang. Namun keseriusan Xiaoyan tak berkurang. Ia tahu Guyo belumlah kalah. Benar saja, di tengah badai, aura dingin yang mengerikan menyebar. Guyo kemudian muncul kembali dengan doki yang bergemuruh dan mata tajam menatap Xiaoyan. Dengan suara menggema ia pun mengejek keras. Seburuk apapun perjuanganmu, kau tetaplah keturunan klan Xiao yang jatuh. Apa hakmu menantangku, penerus sejati Dodi? Suasana menjadi semakin tegang. Kedua jenius ini berdiri di puncak pertempuran dan akhir dari duel mereka akan mengguncangkan pondasi klanku itu sendiri.